Kalau Anda sudah pulang, baru Anda tahu, oh tiba-tiba keliru. Ya, makanya supaya jangan menyesal di kemudian hari, kita harus tahu mulai dini siapakah dia dan kepada siapa kita menyembah. Ya, supaya mereka berkuasa atas apa? Yang paling medeni itu apa? Seluruh bumi. Coba bayangin. Bumi itu apa isinya? Ayo. Bumi itu semua daya ada di dalam bumi. Jadi penguasa bumi itu adalah penguasa yang dahsyat sekali. Nggak ada bom model itu, nggak ada apa itu, ngeri ya. Ini manusia diberi kekuasaan itu. Tapi dibalik akhirnya jadi teror. Gak merasa kalau punya kuasa yang lebih besar. Padahal kita itu sebetulnya kalau kita dapat kuasa yang lebih besar, diciptakan dengan rupa dan segambar Allah, maka kita harusnya menjadi luar biasa hebat. Ya, ya, kita lanjutkan lagi. Yang keempat itu Yesus firman Allah, pencipta segala sesuatu, pencipta manusia. Yesus sendiri juga sudah ngasih peringatan ke kita. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebetulnya kita harus sadar, di luar Yesus kenapa saja nggak bisa. Jadi sebetulnya kalau kita masih bisa bernapas, tidak lebih, tidak kurang, hanya karena belas kasih Allah. Tidak kurang orang yang, waduh, sehat, segar bugar. Tidur pagi-pagi, push, gak tahu, gini. Kenapa? Ya karena itu, di luar dia, kenapa saya nggak bisa kita? Jadi jangan pernah lupa berterima kasih. Setiap pagi kita bangun, kita harus ngomong terima kasih Tuhan bahwa hari ini Kau masih mengaruniakan kepadaku karunia kehidupan. Nek enggak harus berangkat. Ya. Yang kelima, Yesus firman Allah, pencipta segala sesuatu, pencipta manusia. Dia juga adalah pokok anggur dan guru dan Tuhan. Kita harus bisa tahu. Kadang-kadang ada yang bertanya, kalau mungkin mendengar YouTube itu ada apologet itu yang tanya, mana ada Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Coba, kalau sampai Anda tidak tahu di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan, keliru Anda jadi orang percaya Tuhan. Sebab apa? Di mana-mana dia dalam seluruh isi Alkitab itu kita bisa melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Memang dia tidak mengatakan, aku Tuhan sembah aku. Kalau Allah itu jadi Tuhan. Fir'aun tidak disembah, setan tidak disembah. Tapi kalau yang beneran presiden, aku presiden sembah aku. Mana ada presiden orang-orang? Ya, jadi kita mesti tahu Yesus itu adalah Tuhan. Luar biasa. Setelah kita tahu lainnya, kita lanjutkan lagi apa yang kita lihat di sini. Lanjut. Jadi, ini lebih serem tanya ini. Coba dikatakan di sini, jika aku melihat langitmu, katanya Daud, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia dengan kau
Allah telah membuatnya apa? Hampir sama seperti Allah. Medeni enggak? Tapi kok modelnya kan goblok ini dibayar. Hampir sama seperti Allah. Salah kalau sampai Anda jadi goblok. Karena Anda hampir sama seperti Allah, diciptakan harus luar biasa. Kalau Anda belum tahu bahwa Anda diciptakan hampir sama seperti Allah, itu baru Anda bisa jadi orang yang goblok. Ya. Ya. Terus dikatakan di sana, dan telah memahkotanya dengan apa? Kemuliaan dan hormat. Apa betul? Siapa yang sudah merasa mahkotai dengan kemuliaan dan hormat? Ada di sini yang sudah merasa. Firman ini benar benar ngarang kok. Mau bukti? Mau bukti? Tak buktikan nanti. Mau bukti? Boleh kan? Ini untuk kemuliaan Tuhan. Tidak untuk gagah-gagahan, tidak untuk anunya, tapi nanti ini tak buka rahasia, khususnya juga untuk anak muda-muda. Kenapa? Kok saya bisa ngalami mendapatkan ini? Nanti ikut tolong, karena di sini luar biasa ya Tuhan itu mengajarkan kepada kita. Kalau kita lihat urutan Isa, kita tahu. Thank you. Tapi kau bicara kayak lagi dia. Anu jadi kayak mau dia. Ya. Ya, coba kita lihat di dalam anamnesa, ya, setelah anamnesa dan doksologi, persis sebelum doa Bapak kami, Romo mengangkat hosti, ya, sama piala, Romonya ngomong gini, dengan perantaraan dia. Dengan pengantaran dia bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Ini saat Romonya mengangkat ini, jadikanlah ini rema. Dan ini terus terang aja bagi saya itu jadi rema besar. Kenapa? Kamu dari nggak ngerti. Jadi setiap kali aku mendengar, aku menghadiri misa, maka aku juga ikut merasakan bagaimana kemuliaan dan hormat itu. Dan itulah yang juga diberikan kepada kita. Kenapa? Kalau kita lihat Lukas 1:45, berbagailah ia yang telah percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Intinya untuk kita menerima mujizat, percaya apa yang dikatakan dari Tuhan itu akan terlaksana. Jadi kita betul percaya. Ya, kita tidak pernah percaya, tidak pernah bisa merasakan. Ya, oke. Kalau memang boleh, kita lanjutkan. Kita tahu akibat daripada dosa itu apa? Iri hati, sembarang dapatkan paten-patenan, kakak adik, paten-patenan, kakak adik paten-patenan. Iya, kain sama aku sama paten-patenan. Apalagi sekarang, apa kawan? Ya. Nah, apalagi manusia diberi kekuatan seperti tadi, diberi kuasa tadi, dijadikan hampir sama seperti Allah. Dia berlomba-lomba untuk apa? Mengalahkan
Akibatnya apa? Lahirlah macam-macam. Ada yang tak terima, terus melakukan aksi-aksi teror. Maka untuk menghadapi aksi-aksi teror ini, kita ditugaskan belajar anti teror. Saya juga belajar anti teror. Ditugaskan belajar Jerman. Tahu pasukan anti terornya Jerman? GSG Noel. Itu sangat canggih banget. Dia dilatih untuk melakukan manuver membunuh orang dalam pada detik. Jadi saya bisa membunuh orang dalam pada detik. Diajari banget. Saya bisa dipesan untuk melumpuhkan orang dari sini ke sini. Diajari. Jadi akhirnya saya juga belajar tentang bagaimana anti teror itu. Untuk menghadapi teroris yang paling umum, ya, itu kita harus pandai memanfaatkan kewaspadaan kita, alertness kita ini. Ini dibagi menjadi 5 macam. Tapi nanti aku ngomong kakek sesuai tadi. Nah, tapi nanti kalau lain kali tak cerita ya, dibagi ke 5 macam. Yang kelima ini, itu dibagi menjadi kode-kode warna. Dan yang terakhir itu kode warna itu adalah hitam. Makanya kenapa pasukan-pasukan anti teror itu kan pakai hitam semua? Untuk apa? Supaya mereka tahu bahwa setiap saat mereka menghadapi, setiap saat mereka harus alert, terus mereka harus pindah ke black color code, kode warna hitam. Apa itu kode warna hitam? Pertama kali kita harus lakukan apa? Pada waktu kita mencapai hitam, kikau. Tinggal tenang. Sebab kalau kita menghadapi sesuatu, kemudian kita gopoh, hilang ilmu. Ilmu semua yang kita pelajari itu akan hilang. Tapi kalau kita tenang, kita ingat, oh iya, aku dulu belajar, dan aku masih bawa ini. Wow, senjata-senjata anti teror itu bukan besar-besar, kecil-kecil. Yang namanya pistol sebesar ini aja 6 lebar, dor api. Ternyata setelah itu, mana? Ya, itu. Inilah saya pernah kedatangan tamu angkatan darat dari Filipina. Waktu itu saya melatih di pasukan tempur Raider di sini. Dengan bangga demokan anti teror saya. Waduh, lihat. Ternyata Yesaya 30 sudah ngajarkan tentang anti teror. Oh, boleh bilang. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Geledek air. Tiba itu Yesaya itu belajar ke goblok sampai ke luar negeri. Itu Yesaya tercatat. Jadi belajar tenang. Memang tidak gampang. Ayo, kalau kita menghadapi apa ya, marah, nggak bisa tenang. Makanya kenapa anti teror itu, pasukan anti teror itu harus tenang. Dia nembak, tenang. Sebab dengan tenang itu semua ilmu yang dia pelajari itu bisa dikuat. Ya, ya, ini yang pertama. Lanjut yang kedua. Mazmur. Ini yang dikatakan tadi, saya waktu terima ini kaget saya. Kenapa? Saya pikir ada piagam kok. Biasanya kalau tanda penghargaan itu banyak saya dapat. Tapi dari ini saya
baca kok anak orang. Dari situlah saya tahu, oh ternyata Tuhan itu membuktikan firman Tuhan itu ya dan amin. Dia memberikan kemuliaan dan hormat. Dahsyat Tuhan Tuhan. Ya, lanjut kita lewat habis ini. Nah, ini tambah kagetnya. 10 Januari 2024 aku terima WA di pagi. Selamat pagi Dan. Biasanya Pak sebut saya komandan karena saya membawa semua angkatan, darat, laut, udara, polisi, Kopassus, Pas Pampres, semua di bawah saya. Puji Tuhan. Karena siswa-siswa itu saya berangkat ke sana, tapi mereka datang ke tempat saya, mereka belajar di tempat saya. Nah, ini pagi-pagi biasanya yang suka panggil Dan itu anak Omal. Pagi-pagi, selamat pagi Dan. Dengan siapa ya? Mungkin pakai nomor baru ya. Soalnya gak metu nomor itu. Dengan Joni Isir, mantan Kapolres Surabaya Dan. Oh, kaget aku. Mantan Kapolres Surabaya. Halo, apa kabar? Gimana sekarang? Kami di mana-mana Papua Barat Dan. Loh, tak pikir dia. Delok Bintang Nur. Bintang Nur itu laku komandan. Kapan yang dari polisi? Dan Bintang Nur itu laku komandan, tapi bintang itu lah. Anti obat ini kapsul angin itu. Ya, lanjut. Nah, ini juga. Satu saat saya ditelepon sama anggota Pas Pampres yang siswa saya, dan Bapak datang ke Surabaya, izin kan kalau bisa dibantu. Apa yang terjadi? Saya datang ke Juanda, saya membantu cuma sekedar begini. Selesai ada Jokowi datang, ya lewat satu foto saudara ini Jokowi, foto kayak Openg Sianggung gitu. Mana ada foto Jokowi seperti ini sama kalau menteri, kalau apa-apa yang salaman tak Openg gitu. Karena jejer kayak Openg Sianggung ini jarang. Lanjut. Nah, sekarang kita belajar. Kita mau belajar sekarang dari apa yang tertulis itu tadi ya. Kita mau baca sama-sama atau gantian ya? Aku tak baca dulu yang ayat 13, terus bersambung. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapa anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes, ada yang mengatakan Elia, ada yang Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Kepadamu akan memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, lanjut. Sejak saat itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga.
Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Lanjut. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia?" Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang Oke, jadi di sini kita lihat, kita kalau membaca firman Tuhan itu istimewa. Karena firman Tuhan itu selalu nyambung. Coba ini, kata-kata setelah Yesus tiba di daerah, berarti ada waktu. Kata setelah Yesus tiba, maka dia nanya lagi. Semua itu berkaitan, ya, istimewanya. Nah, kata orang siapakah Anak Manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Bagi Yesus, yang paling penting adalah hubungan pribadi antara Anda dengan saya, bukan urusan orang lain. Ya, itu yang paling penting. Makanya kenapa Yesus tanya, "Apa katamu?" Jawab Simon Petrus, "Itu adalah Mesias." Mesias itu dari bahasa Ibrani, Masyah. Kalau bahasa Yunani, Kristus, yang artinya diurapi. Dan kita tahu yang diurapi ada 3 jabatan yang diurapi: imam, nabi, dan raja. Ya, jadi sebetulnya kita pun harus memenuhi 3 jabatan itu. Sekarang betul-betul mulai digalakkan kita harus menjadi imam, nabi, dan raja. Imam adalah menguduskan, ya, kita harus bisa menguduskan komunitas kita, tempat kita, keluarga kita. Nabi itu ngajarin bahwa Tuhan itu maunya kayak gini. Raja versinya Yesus itu bukan raja yang berkuasa yang sok menang-menang. Justru raja itu orang siapa yang mau menjadi besar harus menjadi yang terkecil dan menjadi pelayan. Jadi kalau mau jadi raja di sini justru harus makin melayani. Beda sama rajanya, ya. Nah, kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Berarti apa? Simon bin Yunus, dia mendengar suara Tuhan. Bisakah kita dengar suara Tuhan? Apakah Tuhan bersuara?
namanya berfirman kok. Nek kita tidak perlu kita sih bener. Coba bagaimana caranya kita mendengar? Ini yang perlu kita pelajari. Ya, banyak orang yang berusaha. Bagaimana ya mendengar suara? Tuhan itu bisa berbicara kepada kita dengan bermacam-macam cara. Melihat sesuatu keadaan, kadang-kadang melihat tanaman, melihat apa, dia bisa berbicara kepada kita lewat pemandangan. Dia bisa berbicara kepada kita lewat orang lain, bisa berbicara kepada kita lewat apa yang kita hadapi. Tapi dia bisa berbicara juga kepada roh kita. Allah itu roh. Makanya kita mesti pintar-pintar bisa mendengar suaranya Dia. Karena roh kita itu, kita paling banyak bicara sama roh kita, bukan? Setiap saat kita bicara sama roh kita. Bantah-bantahan kan ke diri. Ya, itu paling sering. Cuma hati-hati. Karena roh kita ini ada dua kekuatan yang maha dahsyat yang kita pasti kalah, yaitu kekuatan Allah dan kekuatan iblis itu tadi. Jadi kalau kita tidak bisa membedakan, berbahaya. Ya, kita lanjutkan. Nanti ada contohnya sudah. Langsung setelah Petrus itu dipuji, kita tidak usah ngomong, belajar. Lain kali kalau mau belajar mendengar suaranya Tuhan, kita bisa belajar. Dan itu betul-betul harus kita latih. Saya kalau boleh cerita di sini ya, saya punya kesaksian satu. Dulu ada orang yang bawakan renungan itu sering di rumah-rumah warga. Nah, satu saat ada satu keluarga yang punya anak lagi sakit. Nah, anak ini sebenarnya sudah kerja di bengkel. Nah, karena dia lagi sakit, dia tidak masuk kerja, tinggal di kamar. Ada hamba Tuhan datang. Kalau saya sebut namanya pasti tahu, karena itu orang lama dan tokoh. Nah, begitu hamba Tuhan itu selesai berbicara, si anak ini, saya mau bicara. Mama ini senang setengah mati. Ada ini orang gak belum nang gereja, tapi begitu pikirin, wah bertobat anakku. Gak begitu masuk di ruangan, dikunci pintunya, dikasih peso di sana. Tadi ngomong apa ya itu menghina saya. Gak gemet berarti. Ya aku biasa menghadapi orang penjahat. Iki wong biasanya melayani firman Tuhan berhadapan dengan peso. Ya apa sih? Kira-kira 15 menit jadi dalam itu metu kemeringan. Loh, kamu jangan salah, aku enggak punya kamu, enggak kenal kamu, enggak tahu ini. Bosok mari itu, wis kayak nasi gator, kayak ngomong mamanya. Tak telepon, yo, ayo ngomong-ngomong, tak ngocek, mau datang rumah. Nah, aku tahu orang-orang model kayak gini kita nomor, mesti dikasih shock. Orang sih model-model keras model ini, dia sekali shock, dia kaget, dia pasti ngomongnya. Ya itu aku bahasa pulang dari Amerika juga, aku membawa itu pasukan yang dipakai, senjata yang dipakai oleh itu nanti kayak tak gini tak begini. Tembak 60 dan lompatan apinya itu lebih besar, lebih panjang dari senjatanya ini dia. Pakai terus aku tunjukin buku. Ada buku teknik kepolisian, tak tunjuk. Aku
ini ngomong dengan santainya gini. Kamu tahu sebetulnya kalau kamu baca buku itu apa artinya? Coba kalau kita baca buku itu apa artinya? Artinya kita memindahkan otak daripada pengarang buku itu ke dalam otak kita. Betul. Saat itu Tuhan ingatkan saya juga. Begitu juga kalau kau baca Alkitab, kau pindahkan cara Allah berpikir ke dalam otakmu. Waduh, iya. Aku boleh dari lemes, tapi dari galak-galak ngeri dia, kalau dia mau, tapi aku dari tegur, jadi aku dari lemes. Dan memang benar. Kalau kita mau belajar mendengar suara Tuhan, kita harus rajin baca Alkitab. Karena 90% daripada apa yang Allah katakan, apa yang kita bisa dengar itu, suara Allah ini adalah ada betul suara kita. Ya, ya, saya kok konten tadi, saya langsung si Petrus itu dikasih hadiah sama Yesus. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dari atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia akan terlepas di surga. Hebat. Ini ya disitulah sama. Jadi kita pun juga sering seperti Petrus. Dan inilah yang menyebabkan kelihatannya sih tidak salah Petrus itu kan. Tetapi kalau dia di situ sudah memanggil Tuhan, seharusnya dia tahu bahwa dia harusnya mengambil langkahnya itu lebih benar. Harus dituruti malah, bukan dihalangi. Dan Yesus tahu bahwa yang menghalangi adalah iblis. Seperti tadi, manusia, roh manusia ini dipengaruhi oleh iblis, maka jadilah seperti apa yang Petrus katakan. Tapi kalau dipengaruhi oleh roh Allah, di situ beda. Ya. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ya, kita lanjutkan. Ya, sebab apa? Kita itu nggak bisa kalau mengandalkan manusia, itu berbahaya. Itu bisa tutup, ya. Karena firman Tuhan dalam Yeremia mengatakan, terkutuplah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya pun jauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asing yang tidak berpenduduk. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Ini yang istimewa. Setelah Petrus dan Yesus tadi bermasalah, Petrus tadi menjadi iblis. Petrus yang menengahi. Mestinya kan kamu, Tuhan, aku kok bawa iblis loh. Enggak ya. Hebatnya Tuhan juga nggak begitu. Wah, Yesus apa? Lalu dia nggak ngurus permasalahannya tadi, tapi dia langsung mengarahkan. Dia mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Disinilah kita perlu belajar dari tokoh-tokoh ini bagaimana menghadapi masalah. Jadi kita harus
ngerti apa solusinya. Jadi jangan berkutat di masalahnya, tapi langsung kasih solusi. Seperti yang Yesus katakan di sini, dia tidak ngurusi apa yang tadi kata teman-teman, karena dia tahu juga bahwa manusia itu sering berbuat demikian. Dan Yesus juga tidak bilang, kamu barusan tak angkat, tak kasih kunci kerajaan surga, kok kayak ini, tidak pernah ngomong begitu. Ya, itulah. Ya, kita lanjut meminta ya, ini yang kuncinya. Makna penyangkalan diri bagi kita sebagai umat Katolik. Terus tantangan-tantangan yang kita hadapi saat berusaha menyangkal diri dan cara melawan tantangan-tantangan tersebut. Ya, menyangkal diri itu memang sering kita harus betul-betul berani dan bisa melawan kehendak. Terlebih dahulu kita sebagai orang Katolik, kita harus mendahulukan. Kita harus mengerti adanya hierarki di sini. Kalau ada ajaran gereja, tidak boleh pakai kondom. Wah, gereja kuno. Kalau ada zaman sekarang nggak ada itu dijual bebas. Itu jenis Katolik Belea. Ya PT kalau dulu, PT jagoan, PT Belea. Ya, jadi kita harus betul-betul bisa menjadi orang Katolik yang benar, yang taat. Kita belajar untuk taat, karena dengan taat itulah kita bisa selamat. Ya. Nah, kita dilihat di sini, kita belajar untuk menangani segala sesuatu, menjawab segala sesuatu adalah kita belajar dari, coba kita lihat dalam bulan ke-6 Allah mengutus malaikat Gabriel kepada siapa? Maria. Kita belajar dari Maria. Dan setiap masalah yang dihadapi Maria itu tidak bingung, tidak takut. Kalau kita lihat, malaikat Gabriel itu ketemu dua orang. Siapa aja? Sakaria dan Maria, betul. Coba lihat kali ceritanya yang Sakaria bertemu. Apa yang dia alami waktu dia bertemu Gabriel? Dia juga terkejut sama-sama. Maria terkejut. Tapi Sakaria yang seorang imam yang sudah luar biasa begitu, terkejut dan menjadi takut. Sedangkan Maria terkejut dan bertanya-tanya dalam hati. Apa artinya bertanya-tanya dalam hati? Artinya dia selalu dia selalu tanya Tuhan. Apa ini Tuhan? Kenapa ini? Bagaimana ini? Dengan demikian, kita pun juga terhindar dari macam-macam masalah. Kalau kita selalu ingat cara-cara menghadapi masalah-masalah. Oke? Saya rasa cukup. Cekrek, selesai. Oke, thanks for your kind attention. Bagi kita saat ini kita mau mengingatkan kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan jika saat ini kau mengizinkan setiap kami boleh mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap firman yang telah tersampaikan tidak tersampaikan secara sia-sia, boleh bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hidup kami. Saat ini secara khusus Tuhan kami berdoa untuk Pak Vincent yang kau pakai luar biasa Tuhan untuk boleh menyatakan setiap firman-Mu. Biarkan Tuhan kau juga boleh berkati Pak Vincent dan seluruh keluarganya Tuhan. Setiap
kali ini setiap diri kami. Saat ini kami juga persembahkan Tuhan setiap saat ini kami rindu Tuhan untuk kami boleh menyampaikan juga untuk sharing-sharing kami, setiap kesaksian kami, biar melalui setiap kesaksian yang boleh kami sampaikan itu semua boleh menguatkan setiap sesama kami. Ini setiap doa kami Tuhan, doa kami ini kami naikkan ke hadirat-Mu dengan mengatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, untuk mungkin dari Bapak Ibu ataupun teman-teman yang lain, mungkin ada yang rindu untuk boleh menyampaikan kesaksian, boleh untuk maju ke depan. Oh iya, sisi. Oh, jadi sisi sama Riko lah. Ayo wis dikeplok ini. Dikeplok itu berarti harus maju. Wis dikeplok. Yang paling lama itu Yesus yang harus sharing ini. Oke, kalau memang tidak ada, saya menyampaikan sedikit aja, sedikit sharing dari yang saya boleh alami. Untuk background cerita saya, jadi saat ini saya melayani di BPK Kepemudaan. Di BPK Kepemudaan dan saya bersyukur jika Tuhan bisa berkarya luar biasa melalui kepemudaan saat ini, dan saya melihat maksudnya gini ya. Kalau secara jumlah, sebetulnya jumlah kita di kepemudaan di BPK Kepemudaan ini jumlah yang sangat sedikit untuk tim. Tapi saya bersyukur bahwa kita punya PGPG, punya komunitas yang juga mau untuk kita sama-sama bertumbuh bersama. Jadi saya bisa sharing sedikit. Sekitar waktu itu ada acara BPK bulan apa ya? Bulan tahun lalu itu leader conference kalau nggak salah. Nah di leader conference ini ada saya ketemu satu orang tante itu dari PD Paulus Juanda. Dan saya bersyukur dari PD. Waktu itu tante itu ngajak ngobrol saya gitu. Tante itu ngajak ngobrol saya bahwa punya kerinduan untuk diadakannya PD untuk muda-mudi di Paulus Juanda ini. Di situ saya melihat maksudnya ada suatu harapan untuk bertumbuhnya muda-mudi di sana. Jadi akhirnya kita ngobrol, setelah itu ada pertemuan berikutnya ya. Jadi singkat cerita kita pulang ke Surabaya dari event itu, terus saya dan tim waktu itu datang ke Paulus Juanda dan kita ngobrol. Akhirnya untuk sudah mulai diadakan pelan-pelan. Pertama kali perdana diadakan PD juga, nanti PD perdana akhirnya pertama kali diadakan, kemarin sudah PD yang kedua, akan mulai PD yang ketiga, dan saat ini sudah mulai memasuki sel. Jadi di sini yang saya mau sharekan, pesan yang saya mau sampaikan bahwa di mana Tuhan itu juga bisa berkarya bahwa di hal yang mungkin kita tidak ada bayangan gitu. Kalau dulu bahkan tidak terpikir tahun mana ya yang kita harus masuk, tahun mana ya yang kita harus kunjungi untuk dibangunnya PD baru. Tapi ternyata dari hal-hal kecil, dari acara yang bahkan kita tidak duga, pertemuan-pertemuan yang tidak kita duga, itu Tuhan bisa berkarya luar biasa lewat situ. Itu yang saya mau share. Terima kasih. Kita mempersembahkan yang terbaik. Jika saat tadi Tuhan kita sudah boleh memberkati setiap kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang mampu membuatkan hati
Oke, pengumuman kita seperti biasa, kita PD-nya mungkin buat Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir gitu ya, atau yang mungkin masih belum terbiasa, kita PD-nya setiap hari Jumat sekarang ini. Jadi kalau dulu kita biasa setiap hari Selasa, sekarang digeser setiap hari Jumat. Nah, Jumatnya Jumat pertama dan ketiga, Jumat pertama dan Jumat ketiga. Sedangkan untuk Jumat kedua dan keempat itu kita ada sel, gitu ya. Ada sel, jadi ada komunitas-komunitas kecil yang kita bentuk di beberapa tempat, ya. Nah, untuk doa syafaat, kita juga melakukan doa syafaat itu setiap Selasa jam 7 malam melalui online, ya, melalui Zoom online. Jadi bagi teman-teman yang ingin memberikan wujud doa atau ingin didoakan secara khusus bisa WA ya ke Cik Kristi di 081230793809. Oke, setelah itu, nah PD khusus untuk bulan April 2025 bulan depan kita libur. Kenapa? Karena itu bertepatan dengan hari Idul Fitri sama Paskah, gitu ya. Jadi ada 2 libur yang bertabrakan, jadi kita terpaksa meliburkan untuk bulan April dengan harapan nanti di bulan Mei kita bisa bertemu kembali, gitu ya. Terus, oke, ya. Ini tema untuk bulan Mei, sorry. Oke, ya, tema untuk bulan Mei, Maria teladan iman yang hidup, ya, mengenal Bunda Maria dalam dogma gereja. Nanti pembawa firmannya saat terus akan diberikan oleh Romo Agustinus Putri di tempat yang sama, di tempat ini Jumat 2 Mei jam 7 malam, ya. Jadi buat Bapak Ibu dicatat, di reminder, jangan sampai lupa. Saya khawatir nanti Aprilnya tidak ada PD, Mei-nya dikira nggak ada lagi, ya, tetap ada Mei-nya. Oke, next. Oh, sudah habis. Nah, buat pasutri muda, khususnya yang masih punya anak-anak kecil, itu sudah per tahun 2025 ini kita aktif ada pelayanan kids ministry. Jadi sehingga buat mama-mama muda atau mungkin oma-oma yang bawa cucunya juga boleh, gitu ya. Jadi datang aja, adik-adik kita yang kecil boleh ikut di dalam kids ministry. Mereka dijaga sehingga kita semua bisa fokus dalam pujian penyembahan, kita bisa fokus dalam persekutuan doa. Oke? Ada lagi pengumuman? Oh iya, kolektor hari ini sejumlah Rp350.000. Terima kasih banyak untuk persembahannya. Oke, camp ke-34 wanita bijak Katolik bagi ibu dan janda. Ya. Betul, boleh saya sebutkan? Kok diketawa aja? Nah, bagi ibu dan janda, ya. Itu 10 sampai dengan 12 Mei 2025 di SMA St. Louis 2, ya, di Jalan Tinggal. Biaya pendaftarannya itu Rp499.000. Nah, acara ini tidak menginap, ya Bapak Ibu, ya, tidak menginap. Jadi termasuk makan dan snack, buku materi dan kaos rekoleksi untuk suami. Jadi yang ikut hanya ibunya, tapi suaminya juga dapat oleh-oleh kaos. Apa? Baju. Oh, tapi kan dapat kaos rekoleksi juga. Soalnya nyambung ada omanya. Apa? Ada rekoleksi untuk suami begitu maksudnya. Oh, maaf ya. Ada bacanya kurang. Jadi saya tabrak aja. Wah, aku tak pikir dapat kaos ya. Saya langsung istri saya ikut nanti biar saya dapat kaos. Oke, acara yang berikutnya adalah kebangunan rohani Katolik, ya. Temanya adalah kesembuhan ilahi. Itu Tuhan pulihkanku, Mazmur 80 ayat yang keempat. Acaranya akan diadakan di tanggal 23 Mei 2025 di Ballroom lantai 2 Golden City Mall.
nanti performance akan ada dari New The Rose Band. Betul ya? Romo-romo. Oke, ini romo-romo yang akan melayani. Jadi informasi tiketnya ada di nomor yang di depan, ada QR code-nya juga. Mungkin nanti bisa difoto aja, foto ini bisa di-share ke teman-teman supaya bisa lebih tahu mengenai kegiatan ini. Oke, next. Sudah. Dari tadi sebut-sebutnya, ada yang mau membantu saya mengumumkan soal cap? Cap. Tante semua, ayo tante. Aku tidak BBC cap, ada pengumuman, tapi tulisannya tidak ada tante. Silakan tante. Terima kasih untuk Pak Sugiarto, Pak Sugi ya, Kesempatan ini kami juga mau membuka bahwa di GYB juga dibuka CAP. Jadi untuk GYB ini mungkin banyak yang belum tahu. GYB ini adalah cikal bakal CAP yang pertama di seluruh Keuskupan Surabaya. Jadi setelah SEP, GYB ini yang menjadi alumninya itu menjadi satu kerinduan untuk menghadirkan CAP yang pertama sampai hari ini. Jadi tahun 2025 atau ajaran baru sudah dibuka dengan visa dan setiap Rabu, berarti tanggal berapa? April ya. Bulan April Rabu pertama ya, itu sudah mulai pelajaran bab 1 ya, sosialisasi. Kemudian juga kalau Bapak Ibu punya kenalan keluarga hari Rabu tidak bisa, itu di SEP juga diadakan setiap hari Senin malam. Kemudian hari Selasa pagi juga dibuka kelas di SEP juga. Saya harapkan Bapak Ibu juga boleh menginfokan ya, karena kesempatan pembukaan secara konsep ini perjuangan, satu proses, tantangan juga. Dan saya percaya setiap alumni ini yang akan mewartakan, membawa calon-calon siswa yang sudah mengikuti, bisa pasangannya, bisa keluarganya, bisa orang tuanya, bisa para sahabatnya, bersama-sama berbondong-bondong menuju ke CAP GYB. Dan yang di CAP GYB juga yang aktif juga berbondong-bondong mempedekan siswa di kelas pemerintah Oikos dan alumni itu untuk bisa bertumbuh juga di dalam PKK GYB. Setuju ya? Jadi yang saat ini saya lihat juga dari banyak pengurus juga yang dari CAP ya, mengajak alumni-alumni juga untuk bertumbuh di dalam iman, di dalam komunitas PKK GYB. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Kita sudah sampai di penghujung acara. Seperti biasa, apakah ada rekan-rekan yang berulang tahun pada bulan ini? Ini bulan Maret. Apakah Ibu Vini dengan rambut bobnya yang baru? Ada yang berulang tahun? Tidak ada? Hah? Di mana di Vina? Udah, calonnya aja yang itu dia diberikan. Ayo, sudah gak ada yang tahu. Silakan duduk. Oke, kita mau menutup acara malam hari ini. Kita mau kembali dengan doa kita. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk setiap permintaan-Mu atas kami. Saat tadi Tuhan mengujikan kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh terus bersyukur Tuhan, dan kami boleh mendengar setiap firman-Mu. Saat ini Tuhan, acara malam hari ini sudah selesai. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Engkau yang boleh berkati Tuhan perjalanan kami, sehingga kami boleh sampai di tempat tujuan kami tanpa suatu apapun yang berarti. Ini setiap doa kami Tuhan, terus ada di dalam setiap diri kami, setiap firman-Mu yang telah tersampaikan. Izinkan kami untuk boleh mempraktekkan semuanya, untuk kami boleh terus mengikuti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.
Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saat ini saya teman-teman boleh